البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah pada malam hari ini kita selesaikan pembahasan mengenai akhafud dararain. Dan pada malam kemarin kita sudah singgung mengenai kadar keburukan dari masing-masing dua perkara yang akan kita timbang. Satunya keburukan ikut di dalam pemilihan umum, dan satunya keburukan terangkatnya pemimpin yang buruk, terangkatnya pemimpin yang zalim. Itu kalau memang benar bahwasannya dipastikan tidak ikut pemilu akan menyebabkan terangkatnya pemimpin yang buruk, dan semua itu adalah dusta. Tapi sebagai babit tanazul fil khasm, lau faradna lau sallamna, maka tetap akan kita layani perbandingan antara dua perkara yang sebenarnya tidak layak untuk dibandingkan ini. Maka sebagaimana yang telah lalu, bahayanya pemimpin buruk paling maksimalnya adalah kembali kepada kesengsaraan dunia, dan paling parahnya adalah pembunuhan. Itu sudah paling maksimalnya bahaya dunia adalah kematian, pembunuhan. Jadi seandainya terangkat pemimpin yang paling buruk sekalipun, seandainya terangkat pemimpin yang paling buruk sekalipun, maka maksimal bahaya yang ditimbulkan hanyalah seputar kerugian dunia, kesengsaraan dunia. Yang paling maksimalnya adalah pembunuhan. Adapun bahaya ikut andil di dalam pemilu, maka sudah jelas secara zatnya adalah dosa besar dan mengakibatkan serta menimbulkan bahaya-bahaya yang sudah tidak diragukan lagi. Maka apakah benar bahaya pemimpin buruk itu lebih besar sehingga bisa menjadi alasan untuk menerjang dosa sebesar pemilu? Apakah benar? Jawabannya adalah demi Allah, wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah, zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, sekali-kali tidak. Kalla wa hasya, sungguh tidaklah benar apabila dikira bahwasannya bahaya pemimpin buruk lebih besar daripada bahaya menjerumuskan diri di dalam dosa. Anak-anak diperhatikan, kalau ngobrol tak suruh berdiri. Itu ya ikhwan, jawaban yang benar. Jadi supaya ini didengar, supaya telinga-telinga orang yang masih samar dalam bab ini atau pura-pura tuli dalam bab ini, dengarkanlah bahwasannya bahaya yang kalian khawatirkan, bahaya yang telah lama menjadi was-was
di dalam relung hati kalian, sungguh bahaya pemilu jauh lebih besar, bahaya ikut di dalam pemilihan umum jauh lebih besar dari bahaya yang kalian khawatirkan dalam was-was itu. Itu bukan kataku, tapi kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau telah menegaskan dengan sebuah ucapan yang layak untuk ditulis dengan tinta emas, bahwasanya beliau mengatakan dzunubuna adarru alaina min Amerika wa min hukamina. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, imam negeri Yaman, ulama yang sudah tak terbantahkan lagi akan keilmuan serta ketakwaan beliau. Beliau mengatakan dzunubuna adarru alaina min Amerika wa min hukamina. Hendaknya ucapan ini diingat betul. Beliau mengatakan dzunubuna, dosa-dosa kita, adarru alaina, lebih membahayakan kita daripada sebatas Amerika ataupun para penguasa kita. Dosa-dosa kita itu lebih besar daripada dosa-dosa kita itu lebih berbahaya, lebih membahayakan kita daripada Amerika. Karena apa? Kenapa Syekh Muqbil menyebut Amerika? Karena rata-rata para pegiat politik dari kalangan Ikhwanul Muslimin, mereka memberikan was-was kalau seandainya kita nggak ikut demokrasi, kita nggak ikut di dalam parlemen, maka orang-orang kafir, orang-orang Amerika akan mengisi jabatan, akan menyerang kita, akan membahayakan kita. Maka Syekh Muqbil mengatakan dzunubuna adarru alaina, dosa-dosa kita itu sejatinya lebih berbahaya, lebih membahayakan kita daripada Amerika ataupun daripada para penguasa kita. Mananya dosa kita itu lebih besar, lebih berbahaya daripada pemimpin yang buruk. Kenapa bisa demikian? Ini adalah ucapan yang benar-benar tertimbang, ucapan yang benar-benar sadid, ucapan yang benar-benar lurus. Karena seandainya manusia dipimpin oleh penguasa yang paling adil, paling baik sekalipun, di negeri yang paling nyaman, di negeri yang paling aman sekalipun, di negeri yang paling memfasilitasi kebaikan sekalipun, kalau seandainya seseorang bergelimang dengan dosa, sungguh dia tidaklah merasa aman. Seandainya penguasa kita ini, kita dipimpin oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh Umar, dipimpin oleh para khulafaur rasyidin yang paling adil sekalipun, dan dunia ini dipenuhi dengan kedamaian, dunia ini dipenuhi dengan keindahan, syariat-syariat Islam dijunjung tinggi. Kalau seandainya kita bergelimang dengan dosa-dosa kita sendiri, sungguh kita berada dalam bahaya. Kenyamanan negeri, keamanan negeri tidak akan berguna kalau kita berada di dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, andai kita dipimpin oleh pemimpin yang paling buruk sekalipun, dunia dalam kondisi segawat apapun, kalau kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kita berada di dalam keamanan yang sesungguhnya. Jadi itulah ya ikhwan, rumus dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dzunubuna adarru alaina. Seandainya kita dipimpin oleh penguasa paling buruk sekalipun, Fir'aun, tapi kalau kita aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aman dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kita ini aman. Sebaliknya, dipimpin pemimpin yang paling baik sekalipun, paling adil sekalipun, kalau kita bergelimang di dalam dosa, sungguh kita berada di dalam bahaya. Maka ucapan ini benar-benar ikhwan, dzunubuna adarru alaina min Amerika wa min hukamina. Ini sudah jawaban paling jos
dari beliau rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di fasih jannati. Syekh Muqbil rahimahullah, kok bisa beliau ngomong seperti ini? Dzunubuna adarru alaina. Ini adalah fikih, ini adalah pemahaman yang sangat jeli terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Percuma kamu mati-matian menghindar dari pemimpin buruk, dosamu mengintai setiap saat, dosamu mengintai setiap saat. Sebaliknya, seandainya kamu dikepung oleh para pemimpin buruk, tapi kau aman dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan membahayakan apa-apa. Seorang yang berada di atas keimanan, seorang yang berada di atas kesempurnaan iman, sesungguhnya tidak akan membahayakannya apapun. Tidak ada yang bisa membahayakannya. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian sedih, jangan wala tahinu, jangan kalian merasa rendah, wala tahzanu, jangan merasa sedih, wa antumul a'laun, sedangkan kalian adalah berada di tempat yang paling tinggi, berada di kedudukan yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kalau seorang itu imannya tidak terganggu, imannya dalam kondisi aman, sungguh tidak ada yang bisa membahayakan apapun. La yadurrukum illa adza, mereka tidak akan membahayakanmu kecuali hanya gangguan saja. Ini ikhwan, maka dengan ini jelas sekali bahayanya dosa lebih besar dari bahayanya pemimpin buruk. Dan juga yang kedua, mari kita buktikan lagi bahwa bahasanya bahaya dosa lebih besar daripada bahaya pemimpin buruk. Yang pertama, semua sepakat pemilu adalah dosa, sementara dosa manusia adalah sebab dari kerusakan darat dan lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dosa manusia itulah sebenarnya yang menyebabkan kerusakan di laut dan di darat, bukan penguasa. Yang paling utama yang merusak manusia, yang menghancurkan, yang membinasakan, yang membuat hidupmu sengsara, itu dosa-dosamu sendiri. Kita ini hancur bukan oleh orang lain, kita ini hancur oleh diri kita sendiri. Sebagaimana besi, tidak ada yang bisa mengalahkannya kalau bukan karatnya sendiri. Ia akan terkikis, ia akan keropos oleh karatnya sendiri, mati oleh dirinya sendiri. Maka mana yang lebih besar? Sementara Allah Subhanahu wa taala katakan dosa adalah sebab kerusakan di muka bumi. Ini adalah zatnya dosa. Yang kedua, adapun perkara yang diakibatkan oleh dosa, maka jangan tanya lagi seberapa besar malapetaka kubur, seberapa besar malapetaka syirik dan kedoliman yang lebih pantas untuk dikatakan sebagai kerusakan terfatal di alam semesta ini. Kesyirikan, kekufuran, kedoliman hamba, itulah kerusakan terfatal di alam semesta. Syirik adalah kerusakan terfatal di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Seandainya di langit dan di bumi, di dalam keduanya ada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang benar, sungguh la fasadata, pasti keduanya akan hancur. Kalau seandainya ada dua sesembahan yang sama-sama benar, sama-sama kuat, pasti akan hancur alam semesta ini. Syahidnya adalah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya tauhid adalah qiwamud dunya. Tauhid adalah qiwam. Sebab tegaknya langit dan bumi adalah tauhid. Sebab tegaknya langit dan bumi adalah tauhid. Maka sesuatu yang merusak tauhid adalah perkara yang merusak alam semesta.
Dan juga syirik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kezaliman yang paling besar. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan juga syirik dikatakan sebagai kesesatan yang paling sesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan juga syirik adalah sebab hancurnya alam semesta. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit-langit terbelah dan bumi terpecah dan gunung-gunung hancur disebabkan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Maka kesyirikan adalah bahaya yang paling besar yang mengakibatkan kehancuran alam semesta. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah masih mengimhal. Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi hambanya, tidak dijadikan alam semesta ini hancur. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah dan kalaulah bukan karena ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya sudah hancur dari dulu disebabkan dosa manusia. Dan hitung seluruh kerusakan yang ada dalam kehidupan dunia bahkan sampai akhirat, semuanya adalah dampak akibat dari syirik. Maka satu mafsadat ini saja sudah memberatkan rasa timbangan, wis anjlok gini, bahkan menghancurkannya, merusaknya, jebol rasanya kalau kita timbang betul dengan kesyirikan. Jadi timbangan gini kan, satunya pemimpin buruk, satunya syirik. Ini loh gak cuma jomplang gini, jebol rasanya karena sangat beratnya dosa syirik. Maka mana yang lebih besar? Berikutnya, alasan berikutnya, tujuan dibentuknya kepemimpinan di muka bumi ini adalah diantaranya untuk menegakkan agama Allah. Jadi adanya penguasa, adanya pemimpin itu sendiri, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah mengatakan fal maqsudu al wajibu bil wilayati islahu dinil khalq alladzi mata fatahum khasiru khusranan mubina wa lam yanfa'hum ma na'imu bihi fid dunya wa islahu ma la yaqumu din illa bihi min amri dunyahu. Tujuan dari kewajibannya kepemimpinan adalah islahu dinil khalq, memperbaiki agama makhluk. Yang kapan saja kebaikan agama makhluk itu luput, mereka akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata dan tidak ada gunanya mereka itu hidup nikmat di dalam kehidupan dunia. Dan kemudian setelah itu tujuannya adalah islahu ma la yakumuddin illa bihi, memperbaiki apa-apa yang menjadi sarana pendukung yang agama itu tidak bisa tegak kecuali dengannya dari perkara-perkara dunia. Jadi kepemimpinan itu sendiri tujuannya adalah untuk menegakkan agama, sehingga agama adalah maksud dan kepemimpinan adalah wasilah. Paham di sini? Agama adalah tujuan, benarnya dan lurusnya agama adalah tujuan, sementara kepemimpinan, kekuasaan adalah sarana, wasilah. Sementara pemilu dan demokrasi telah terbukti mencederai, bahkan dapat membatalkan semua tujuan itu. Pemilu dapat menghancurkan tujuan. Maka bagaimana mungkin memperbaiki perantara, memperbaiki kekuasaan dengan cara merusak tujuannya? Jadi kebalik ya kawan, kalau kita katakan bahwasannya bahaya pemimpin buruk itu lebih besar, itu kebalik. Karena kepemimpinan itu hanyalah wasilah, kekuasaan itu hanyalah sarana, hanyalah wasilah, hanyalah perantara. Sementara tujuan utama hidup di muka bumi ini adalah meluruskan agama. Maka kebalik, kalau kita itu berusaha memperbaiki wasilah dengan merusak dan menghancurkan tujuan. Paham di sini? Paham argumen yang satu ini? Paham Isang?
kepemimpinan itu adalah apa tadi? Sarana. Sedangkan tujuan utamanya adalah apa? Benar lurusnya agama. Maka merupakan sesuatu yang terbalik kalau kita itu membenarkan, meluruskan sarana dengan cara merusak tujuannya. Memperbaiki sarana tapi menghancurkan tujuannya. Maka mana yang lebih besar antara sarana dan tujuan? Tentu lebih besar tujuan. Tentu lebih besar tujuan. Sementara jelas pemilu akan merusak tujuan. Jadi kalau seandainya memang benar-benar harus suruh milih, mending kita milih rusak perantaranya, nggak apa-apa, yang penting tujuannya selamat. Itu pemikiran yang lurus. Pemikiran yang terbalik itu nggak apa-apa perantaranya hancur, tujuannya nggak apa-apa, yang penting perantaranya mulus, yang penting perantaranya bagus. Ini kebalik. Kamu beli motor tujuannya untuk bisa ke masjid, maka motor adalah apa? Wasilah. Ke masjid adalah tujuan. Masa nggak apa-apa nggak bisa ke masjid, yang penting bisa beli motor? Itu namanya pemikiran terbalik. Nggak apa-apa tujuannya nggak tercapai, yang penting sarananya tercapai. Ini kebalik. Seharusnya nggak apa-apa nggak punya motor, yang penting bisa sampai kepada tujuan. Nggak apa-apa motor jelek, yang penting sampai pada tujuan. Ini ya ikhwan. Maka perlu diketahui, orang-orang rata-rata ikhwanul muslimin mereka tidak paham. Dikira kepemimpinan itu adalah kewajiban utama. Sampai-sampai mereka mengatakan itu bagaikan jarum yang jatuh di tumpukan jerami, harus terus dicari. Ya nas, wahai manusia, tujuan utama hidup kita itu bukan untuk itu. Kepemimpinan itu hanyalah sarana pendukung. Kalau ada yang baik ya alhamdulillah, nggak ada yang baik ya disyukuri. Yang penting kita mencari tujuan yang benar, yaitu tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka enggak. Demi mencapai wasilah yang mereka inginkan, mereka rela mengorbankan tujuannya. Tauhid dirusak enggak apa-apa, dosa-dosa besar diterjang enggak apa-apa, yang penting sampai kepada kursi kekuasaan. Ini analog, ini adalah ideologinya ikhwanul muslimin. Maka orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf, sejatinya mereka sedang berada di belakang jalannya ikhwanul muslimin. Kalau mereka ikut di dalam pemilu, tujuannya adalah untuk memperbaiki wasilah, mencari dan menghindari pemimpin yang buruk, mencari pemimpin yang baik, menghindari pemimpin yang buruk. Fokus hanya pada wasilah, tidak peduli merusak tujuan. Paham di sini? Mereka fokus memperbaiki wasilah, tidak peduli dengan cara merusak tujuan. Perhatikan. Yang keempat, yang berikutnya, dalam kisah Nabi Khidir sendiri ketika membunuh anak, sebenarnya terdapat pelajaran yang sharih, di mana beliau melakukan bahaya yang lebih kecil berupa pembunuhan untuk menghindari yang lebih besar berupa kekufuran. Maka coba diingat sekali lagi. Kita bilang bahwasanya bahaya pemimpin buruk paling maksimalnya adalah pembunuhan. Sedangkan bahaya ikut pemilu paling maksimalnya adalah kekufuran. Minimalnya adalah dosa besar dan maksimalnya adalah kufur. Ikut pemilu itu paling minimalnya itu dosa besar karena melakukan wasilah terhadap kekufuran yang nyata, dan paling maksimalnya adalah kufur yang nyata, kufur akbar. Maka di situ terdapat dalil bahwasanya bahaya dosa syirik, bahaya kekufuran dan bahaya dosa besar itu lebih besar daripada bahaya pembunuhan.
Seperti yang telah lalu, bahaya pemimpin buruk paling mentok, paling maksimal adalah pembunuhan. Sekeras dan sekejam apapun, jarang sampai merusak akidah rakyatnya. Pemimpin nggak bisa merusak akidah, nggak bisa. Pemimpin baik juga nggak bisa memperbaiki rakyatnya yang buruk. Menjadi sebab bisa, memuluskan, membantu bisa. Pemimpin yang baik bisa membantu dengan terwujudkannya sarana dan prasarana kebaikan, bisa. Kalau membantu bisa. Demikian juga pemimpin yang buruk juga bisa membantu dan memuluskan keburukan, bisa. Tapi kunci utamanya itu di kita sendiri. Pemimpin sebaik apapun kalau kita buruk ya tetap buruk. Pemimpin seburuk apapun kalau kita baik ya tetap baik. Seburuk apapun pemimpin kalau rakyatnya baik tetap baik. Dan sebaik apapun pemimpin kalau rakyatnya buruk ya tetap buruk. Hirokal mau apa? Hirokal pengen baik, tapi rakyatnya semuanya buruk. Gak ada dakwah, gak ada apa. Tiba-tiba ditawari, mau kalian masuk Islam? Dia lari semua rakyatnya, gak mau. Gak bisa apa-apa akhirnya Hirokal. Najasyi juga seperti itu. Najasyi hanya bisa beriman dengan dirinya sendiri, rakyatnya tidak ikut beriman. Jadi ini sudah sebagai dalil yang nyata. Pemimpin baik gak bisa memperbaiki rakyatnya. Demikian juga pemimpin yang buruk tidak akan bisa memperburuk rakyatnya. Mereka hanya bisa membantu dan memuluskan. Kalau memburukkan nggak bisa, itu semua tergantung rakyatnya. Maka itu ya kawan. Berbeda dengan fitnah pemilu, ia akan membuat akidah manusia hancur. Walau dengan cara yang paling halus, walaupun nggak ada pembunuhan, nggak ada pembantaian, nggak ada apa-apa, adem ayem gemah ripah loh jinawe, aman sentosa sejahtera, tahu-taunya akidahnya sudah pada hancur semua. Itu ya ikhwan. Maka mana yang lebih besar? Maka ini sebagai dalil yang sharih perbuatannya Nabi Khidir, bahwasanya kekufuran lebih besar daripada bahaya pembunuhan. Itu adalah dalil yang paling sharih berupa praktek langsung dan sudah dipraktekkan. Berikutnya, ayat yang paling sharih lagi, ayat yang lebih sharih lagi adalah yang sudah kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wal fitnatu akbaru minal qatl wal fitnatu asyaddu minal qatl. Allah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa kufur lebih kejam daripada pembunuhan. Kekufuran lebih kejam, lebih besar. Kemurtatan lebih berbahaya daripada pembunuhan. Sebagaimana dalam dua ayat dalam surat Al-Baqarah, waqtuluhum haitsu taqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Demikian juga dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. As-saddu an sabilillah, memalingkan manusia dari jalan Allah, mengeluarkan manusia dari Masjidil Haram, ini adalah akbaru indallah, lebih besar bahayanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, karena itu diizinkan untuk membunuh orang-orang kafir walaupun di bulan Ashhurul Haram, kalau seandainya mereka merusak akidah dan menjadikan kaum muslimin murtad. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan, yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa in kana qatlun nufusi fihi syarrun fal fitnatul hasilatu bil kufr wa dhuhuru ahlihi a'dhamu min dhalika fayadfa'u a'dhamal fasadaini bil izami adnahuma. Maka ayat ini jelas. Kata Syekhul Islam, Allah itu mengatakan walaupun pembunuhan jiwa itu di dalamnya terdapat keburukan, tapi fitnah yang terhasilkan dengan kekufuran dan juga menangnya ahli kufur atas ahli Islam, a'dhamu min dzalik, lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Fayadfa'u a'dhamal fasadaini, atau fayudfa'u a'dhamul fasadaini, maka ditepis
dari dua bahaya yang paling besar biltizami adnahuma, dengan menempuh yang paling ringan dari keduanya. Maka mana yang lebih besar antara bahaya pemimpin buruk dengan bahaya dosa besar berupa pemilu yang bisa mengantarkan kepada kekufuran? Kalau ada orang yang mengatakan, kenapa kita diizinkan untuk mengucapkan kalimat kufur saat kita dipaksa dan mau diancam dibunuh? Kenapa kok boleh? Berarti menunjukkan menjaga jiwa kita, menjaga nyawa kita itu lebih diutamakan daripada menjaga akidah. Gimana bantahnya? Dalam masalah terpaksa, seseorang itu kan dibolehkan untuk mengucapkan kekufuran demi menjaga jiwanya tidak dibunuh. Nah ini gimana? Padahal Allah mengatakan katanya kufur lebih besar daripada pembunuhan. Kok di dalam ayat yang lain kok lebih baik mengucapkan kalimat kufur daripada dibunuh? Gimana? Dia Pak Utari? Pripun Pak Komar? Di dalam ayat surat An-Nahl diizinkan seorang itu kalau dia ancam, dipaksa, mau dibunuh, boleh untuk mengucapkan kalimat kufur. Bukankah itu sebagai bukti bahwasanya pembunuhan itu lebih besar daripada kekufuran? Gimana Mus'ab? Kenapa? Ucapannya tidak diyakini. Ahsanta. Jadi izin di dalam bab terpaksa itu hanyalah izin untuk mengucapkan kekufuran di lisan, tidak boleh sampai ke hati. Kalau seandainya ucapannya itu sampai ke hati, ya jelas nggak boleh lah, mending mati daripada harus mati kafir, daripada harus kafir. Jadi bab-bab terpaksa itu hanya di zahir, nggak boleh sampai ke hati, nggak boleh sampai ke hati. Maka itu nggak bisa membantah bahwasanya kekufuran lebih besar daripada pembunuhan. Sebab izin untuk menjaga jiwa dalam keadaan terpaksa itu tidak mencakup kekufuran yang sampai kepada hati. Maka penegasan ini tetap tidak terbantah. Seandainya kamu diancam orang suruh kafir sampai ke hati-hatinya, ya nggak boleh. Sedangkan dampak dari akidah pemilu itu bukan hanya di anggota tubuh, tapi bahkan sampai diyakini dalam hati. Paling minimalnya adalah seorang itu akan menjadi alergi dengan tahdir terhadap demokrasi. Padahal seharusnya dia semangat kalau mendengarkan orang menghabisi tentang masalah demokrasi. Seharusnya dia semangat. Orang itu akidahnya, orang itu agamanya. Tapi orang-orang menjadi telinganya menjadi panas kalau mendengarkan orang-orang yang menghabisi demokrasi, merasa tersinggung. Kenapa? Ya karena dia ikut dalam demokrasi. Dan itu rusak namanya akidahnya. Rusak akidahnya. Seharusnya kalau memang mengatakan benar ikut pemilu, nggak mendukung hasil demokrasi, ya cuma ikutnya blostok. Setelah itu pulang menghabisi demokrasi lagi. Tapi mana ada seperti itu? Tidak akan ada. Pasti seorang itu kalau sudah terjangkit virus pemilu, sudah pasti pemahamannya tentang demokrasi itu rusak. Itu sudah pasti. Kalau orang itu terjangkit virus pemilu, sudah pasti pengingkarannya terhadap demokrasi itu melemah. Bahkan nggak seneng kalau diingkari, kalau disindir bab demokrasi. Kenapa? Karena dia ikut. Nah, ini sebagai bukti dari perbuatannya bahwasanya ikut pemilu itu mendukung demokrasi, mendukung dengan anggota tubuh. Kalau mendukung sampai dengan hati, maka kafir nyata.
Maka kita katakan mendukung ikut pemilu pasti mendukung demokrasi, itu maknanya adalah dengan jawarih, mendukung dengan jawarih. Maka mereka ketika mengingkari ikut pemilu tidak harus mendukung hasil demokrasi, ini maksudnya apa? Tidak mendukung dengan jawarih ataukah tidak mendukung dengan hati? Kalau yang mereka tepis maknanya tidak mendukung dengan jawarih, ini dusta. Jawarih mereka jelas-jelas mendukung, mensukseskan, menjadi tim sukses. Yang nggak ikut-ikut ditarii, diajaki semua. Sudah jelas-jelas menjadi tim sukses. Tapi kalau yang mereka tiadakan adalah tidak mendukung dengan hati, ya tentu kalau kalian mendukung dengan hati ya jadi kafir. Tapi seharusnya kalau mengaku tidak mendukung dengan hati, seharusnya antara anggota tubuh jawarih dengan hati itu selaras. Kalau memang benar kalian itu mengaku tidak mau mendukung demokrasi dengan hati-hati kalian, maka jangan dukung dengan tubuh-tubuh kalian. Karena antara hati dan anggota badan yang lain seharusnya selaras. Itu ya ikhwan. Itu sudah saya sebutkan dalam keterkaitan pemilu dan keterkaitan dalam ikut pemilu dan mendukung hasil demokrasi. Itu nanti insya Allah akan kita bahas. Poin berikutnya, bukti bahwasannya bahaya pemimpin buruk itu lebih ringan daripada bahaya dosa. Contoh paling jelas dari hadis Nabi SAW, Rasulullah menyuruh sabar atas kedoliman penguasa dan melarang khuruj, melarang untuk kudeta. Karena fitnah kudeta itu lebih besar daripada kedoliman penguasa. Dari sisi kudeta akan menyebabkan pertumpahan darah dan keributan serta kekacauan rakyat. Berarti ini sebagai dalil bahwasanya bahaya pemimpin buruk masih di bawah bahaya kudeta. Kalau seandainya bahaya pemimpin buruk dengan bahaya pertumpahan darah, itu loh masih besar bahaya pertumpahan darah. Buktinya Rasulullah menyuruh untuk tetap sabar. Seandainya kamu dipimpin orang buruk pun kamu harus sabar. Sabar kata Rasulullah. Jangan kudeta, jangan memberontak, karena bahaya memberontak lebih besar, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini baru diadu bahayanya pemimpin buruk dengan kudeta. Itu saja masih menang kudeta. Belum kalau kudeta ini diganti dengan kekufuran, ya jauh lagi. Itu ya ikhwan. Maka mana yang lebih besar? Berikutnya, jika keburukan pemimpin zalim yang sudah terjadi dan disaksikan saja lebih ringan hingga dilarang untuk ikut kudeta, lalu bagaimana dengan yang baru, angan-angan atau cuma seandainya dan seandainya? Ini loh pelajaran yang nyata. Rasulullah, seandainya ada pemimpin yang jelas-jelas buruk, kamu sedang benar-benar didolimi dan disudutkan, direpotkan oleh pemimpin yang buruk, itu saja masih nggak boleh oleh Rasulullah SAW untuk kudeta. Apalagi pemimpin yang masih belum tahu, masih angan-angan nanti apa yang akan diperbuat. Sedangkan pemilu itu adalah kudeta secara halus, pemilu itu adalah kudeta secara legal. Karena itu adalah upaya untuk mengganti pemimpin, menanggalkan baiat. Itu ya kawan. Rata-rata kaum muslimin dalam bab ini tidak matang di dalam memahami akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam muamalah terhadap para penguasa mereka. Hanya diambil bagian yang cocoknya saja, tidak dipelajari secara utuh, tidak dipelajari secara semuanya. Poin berikutnya, poin yang ke-8, bahkan seandainya keburukan pemimpin akan sampai menghancurkan umat, maka tetap bahaya kudeta itu lebih besar dan lebih segera menghancurkan. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menukilkan dari Ibnu Battal, qala Ibnu Battal, wa fi hadzal hadits aidan hujjatun lima taqaddama min tarkil qiyami 'ala sultan walau jara. Liannahu sallallahu alaihi wasallam a'lama Abu Hurairah bi asma'i haula'i wa asma'i abaihim wa lam ya'murhum bil khuruj alaihim ma ikhbarihi anna halakal ummah ala aydihim likaunil khuruji
asyadda fil halaki wa aqraba ilal istisal min ta'atihim fakhtaro akhaffal mafsadataini wa aisaral amroini. Itu kalau seandainya benar-benar pemimpin itu akan menghancurkan umat, itu loh tetap nggak boleh kita itu menempuh jalan pintas melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari keburukan pemimpin tadi. Mafhum ya, ikhwan? Seandainya benar-benar pemimpin itu sangat jahat, sangat ganas, itu saja loh kita nggak dibolehkan untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala demi menghindari keburukannya. Apalagi ini yang baru was-was, apalagi yang baru angan-angan. Dan fakta membuktikan Indonesia ini sudah berganti berapa presiden? Berapa presiden? Kalau nggak ngerti presiden lagi. Berapa presiden? Dir, Indonesia ini sudah berganti berapa kali presiden? Berapa kali lagi? 7. Nah, apakah ada perubahan ya ikhwan terhadap kita, terhadap agama kita? Tidak ada pengaruhnya. Wong semuanya sama, semuanya dalam apa? Dalam naungan demokrasi, undang-undangnya sama. Sebenarnya yang menjadi penguasa itu bukan presiden, tapi undang-undangnya. Presiden itu hanyalah sebatas apa? Sebatas mengikuti saja. Jadi percuma ya ikhwan, percuma kamu memperjuangkan mati-matian sampai menggunakan kaidah akhafud dhararain sampai melanggar dosa. Itu semua tidak ada gunanya. Fakta membuktikan negara ini sudah berganti berkali-kali presiden. Ya tidak ada dampak apapun. Terus apa yang menjadikan kalian setakut itu? Masuk sawanan sampean. Tahu sawanan? Anak kecil, bayi terus takut hantu sampai kata mereka sampai apa? Sampai panas itu loh, namanya sawanan. Jadi orang-orang itu, orang-orang yang ikut pemilu gara-gara katanya menghindari pemimpin buruk, itu belum wis sawanan. Sehingga apa? Sehingga membolehkan untuk menerjang dosa sebesar pemilu. Nah, ya pemimpin gak lupa kok sawan ini lapo. Pemimpin itu nggak nakut-nakuti kita apa-apa, walillahil hamdu wal minnah. Kok sampai sawanan itu lapo? Demikian juga ya ikhwan, dalil dari akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka mendahulukan dan mengutamakan perkara tauhid dan akidah daripada kekhilafahan dan kekuasaan, ini sudah jelas. Mengutamakan untuk memurnikan akidah, menjaga akidah daripada masalah kekhilafahan dan kekuasaan, ini sudah jelas. Berikutnya juga contoh umum syariat jihad, memerangi orang-orang kafir. Betapa banyak manusia akan terbunuh dalam syariat jihad. Berapa banyak? Ratusan bahkan ribuan. Tapi tetap dilakukan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi apa? Demi meninggikan kalimatullah. Liyuqatila liyakuna litakuna kalimatullah hiyal ulya. Padahal di situ nanti akan terbunuh ratusan bahkan ribuan jiwa. Tetap disyariatkan jihad demi meninggikan kalimatullah. Seandainya keburukan pemimpin yang paling besarnya adalah pembunuhan, lebih besar bahayanya daripada bahaya syirik dan kufur, tentunya tidak akan disyariatkan jihad. Tentunya tidak akan disyariatkan jihad, karena nanti jihad itu akan ada terjadi pembunuhan. Mending agama Islam redup gak apa-apa, yang penting gak ada pembunuhan. Maka ini sebagai dalil bahwasannya bahayanya pemimpin buruk masih jauh di bawah bahayanya rusaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan pemimpin buruk akan menyebabkan rusaknya agama, hancurnya agama, kalian sudah menghancurkan duluan. Ikut pemilu sudah menghancurkan agama terlebih dahulu. Demikian juga ya ikhwan, faedah umum
Ribuan nyawa orang kafir tidak ada harganya dan boleh dihilangkan demi syariat jihad. Sementara satu nyawa seorang mukmin saja jika terancam, maka agama akan memberikan keringanan untuk menerjang darurat, mengucapkan kalimat kufur dalam bab terpaksa. Ini menunjukkan bahwasanya yang mahal itu bukan jiwanya, tapi isinya. Mahfum ya, bisa paham analogi ini? Nyawanya orang kafir ribuan ditumpahkan tidak apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada harganya. Nyawa mereka itu nggak ada harganya. Tapi satu nyawa seorang mukmin akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika bab darurah, kamu kelaparan sampai mau mati, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, dibolehkan untuk menerjang perkara kemungkaran, makan bangkai boleh demi menjaga jiwamu yang mukmin ini tadi. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang mahal itu isinya, bukan nyawanya. Buktinya nyawanya orang kafir ribuan nggak ada harganya. Satu nyawa seorang mukmin sangatlah berharga. Sementara pemilu akan merusak, bukan merusak luarnya, merusak dalamnya. Pemimpin akan merusak luar, nggak akan merusak dalam. Sementara ikut pemilu akan merusak dalam, walaupun luarnya mulus. Paham di sini? Paham argumen ini? Dari syariat jihad, dibunuhnya orang-orang, ribuan orang kafir menunjukkan nyawa mereka nggak berguna. Tapi satu nyawa mukmin sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya yang mahal bukan covernya, bukan sampulnya, bukan jiwanya. Yang mahal itu akidahnya, yang mahal itu isinya. Sementara pemilu akan merusak isi, dan pemimpin buruk rata-rata hanya akan merusak luarnya tok, isinya nggak akan merusak. Maka mana yang lebih besar? Ya, berikutnya yang ke-12, keburukan penguasa ibarat musibah. Jika dihadapi dengan bersabar bisa mengurangi dosa, menjadikan manusia bertaubat. Kamu punya penguasa buruk, itu belum tentu lebih buruk bagi kamu. Bisa jadi kamu itu punya penguasa buruk, itu justru lebih baik. Kamu akan menjadi bertaubat, kamu akan menjadi banyak berdoa kepada Allah, kamu akan menjadi orang yang soleh. Sebagaimana nasihat-nasihat guru-guru kita. Guru-guru kita itu kalau masalah fasilitas, mereka mesti gini. Belum tentu fasilitas yang bagus menjadikan kita lebih bagus. Al-Ustaz rahimahullah ta'ala pernah memberikan faedah ketika harga sawit turun anjlok. Beliau mengatakan belum tentu harga sawit yang turun yang rendah itu membuat kamu buruk, dan belum tentu harga sawit mahal menjadikan kamu lebih baik. Lenga-lenga konco-konco. Sangar ucapan Ustaz ini. Benar. Belum tentu kita itu banyak duit, fasilitas enak menjadikan kita lebih baik, itu belum tentu. Maka pemimpin buruk juga seperti itu. Belum tentu pemimpin buruk itu menjadikan kita itu buruk. Belum tentu, bisa jadi lebih baik. Karena kita akan banyak berharap kepada Allah, banyak bertaubat atas dosa-dosa kita. Karena pemimpin buruk itu adalah hasil akibat dari dosa kita juga. Karena tadinu tudan, sebagaimana kamu berlaku, kamu akan diperlakukan. Ustaz Abdul Ahad juga seperti itu, hafizahullah ta'ala. Ketika ziarah ke Markis Probolinggo, melihat masjid dari kayu, kemudian diceritai sama Abu Fawaz, Ustaz Abu Fawaz, kita insya Allah akan bangun masjid dari tembok yang besar. Kata beliau, kamu yakin kalau punya masjid lebih besar, kalian akan menjadi lebih baik? Ya ngeluh Ustaz Nasrul. Mendapatkan kalimat seperti itu ngeluh. Kadang ya ikhwan, fasilitas yang sederhana itu akan lebih menjadikan kita baik daripada fasilitas yang mewah. Lebih berat syukurnya, lebih berat syukurnya. Jadi jangan berharap, jangan selalu merasa kurang kepada Allah. Syukurilah yang ada. Belum tentu kamu ditambah nikmatmu, kamu mampu untuk mensyukuri. Itu pelajaran hidup, itu sinau urip namanya dari para ustadz hafizahullah wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka pemimpin buruk juga seperti itu. Jadi jangan takut. Jangan takut ya ikhwan. Kenapa kok sampai buru-buru menerjang dosa hanya gara-gara sawanan pemimpin buruk?
Padahal pemimpin buruk belum tentu buruk, belum tentu menjadi buruk bagi kita. Bisa jadi itu menambah ladang pahala, bisa jadi menjadikan kita bertaubat. Maka pemimpin buruk itu masih banyak kebaikannya dari sisi agama. Adapun keburukan demokrasi semuanya meruntuhkan tauhid, akidah dan keimanan. Maka mana yang lebih besar? Pemimpin buruk bisa menjadikan kita bertaubat, bisa jadi menjadikan kita bertaubat, sadar akan maksiat kita, kezaliman kita, sehingga kita dipimpin oleh pemimpin yang buruk. Itu adalah hasil dari dosa kita sendiri. Maka pemimpin buruk itu sebenarnya masih ada sisi baiknya, masih banyak sisi kebaikannya dari sisi agama. Berbeda dengan keburukan demokrasi yang tidak ada manfaat dan baiknya sama sekali, bahkan murni mara bahaya. Maka mana yang lebih besar? Sisi-sisi seperti ini kita sebut ya kawan, supaya mereka semakin sadar. Karena banyak kaum muslimin di luar sana masih bingung, masih bimbang. Lah kita, alhamdulillah, paham di sini. Kalau kaum muslimin di luar sana, bahkan kemarin ikhwah Nganjuk benar-benar minta untuk diberikan nasihat dalam bab ini, karena masih banyak kawan-kawan yang bimbang. Kata Al-Imam Ibn Abil Izz dalam syarah Tahawiyah, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru fali'annahu yatarattabu ala al-khuruji min ta'atihim min al-mafasidi ad'afu ma yahsulu min jawrihim bal fis sabri an ala jawrihim takfirus sayyi'at wa mudha'afatul ujur. Bahkan bersabar atas kedoliman penguasa itu terdapat penghapusan dosa-dosa, pelipat gandaan pahala-pahala. Fa inna Allah Ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengangkat penguasa buruk atas kita kecuali itu adalah karena kerusakan amal perbuatan kita sendiri. Wal jazaa'u min jinsil amal, balasan itu adalah sesuai dengan amal perbuatan. Fa alaina al-ijtihadu bil istighfari wat taubati wa islahil amal. Mau apa lagi sudah? Demikian juga dalil yang lain, Rasulullah menyuruh sabar atas kezaliman penguasa karena tidak banyak berpengaruh pada akidah rakyat. Sementara beliau menyuruh untuk memerangi khawarij karena khawarij akan menghancurkan agama, merusak akidah. Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa hadza wa li hadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qitali man yuqatilu ala ad-dinil fasid min ahli al-bid'ah kal khawarij wa amara bis sabri ala jawril a'immah wa naha an qitalihim wal khuruj alaihim. Ini jelas sekali. Berikutnya yang ke-14, keburukan penguasa masih dalam status tertolong dan bisa diperbaiki dengan perkara lain, semisal nasihat dan doa. Penguasa buruk itu masih bisa diperbaiki. Jadi jangan kemudian buru-buru diganti. Belajar dari anak-anak CB itu loh. Rosok itu diperbaiki bukan diganti. Kalau bisa diperbaiki, jangan buru-buru diganti. Pemimpin juga seperti itu. Jadi jangan latah untuk mengganti setiap 5 tahun. Semangat, semarak, sampai nggak bisa tidur gara-gara ingin punya pemimpin baru. Ini bertentangan total dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka keburukan pemimpin itu bisa ditolong, diperbaiki, masih bisa. Tapi kalau keburukan pemilu, diperbaiki dengan apa? Sampai akhirat pun tidak bisa ditolong kalau nggak dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mana yang lebih besar? Kemudian berikutnya, keburukan penguasa rata-rata hanya berupa gangguan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang menjadikan gangguan dari sesama manusia seperti layaknya azab Allah hingga mereka terburu-buru mundur dari keimanan. Pelajaran dalam Fathul Majid beberapa hari yang lalu menjadikan gangguan manusia seperti layaknya azab Allah. Burung-burung wis mundur dari keimanan, hurus-hurus belum sudah melorot agamanya, belum sudah rapuh agamanya. Gara-gara apa? Gara-gara takut gangguan dari sesama. Maka kita ulang lagi ayat yang sudah kita pelajari dalam Fathul Majid, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya billah
ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka orang-orang yang ikut pemilu karena mereka takut terhadap keburukan penguasa, itu adalah masuk dalam ayat ini. Mereka sudah terlebih dahulu mundur dari agama dan akidah mereka hanya gara-gara takut diganggu oleh para penguasa. Ini namanya menjadikan azab penguasa seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan gangguan dari penguasa layaknya azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka turun mundur dari keimanan, menerjang larangan, menerjang dosa hanya gara-gara takut gangguan manusia. Maka ayat ini hendaknya dijadikan sebagai pelajaran betul. Jangan terburu-buru panik dan berkorban agama apabila mendapati gangguan manusia, apalagi yang gangguannya baru bersifat dugaan dan angan-angan. Kalau gangguannya sudah betul-betul saja, nggak boleh kita mundur dari agama kok. Boro-boro yang gangguan dan fitnahnya baru angan-angan, maka salah kaprah semua ya ikhwan. Ini tak terus mau tambah hancur. Maka wallahu a'lam, dari mana mereka bisa mengatakan menggunakan kaidah akhafud dararain ini, dari mana? Berikutnya, sikap sebaliknya justru telah dicontohkan oleh Nabi Syuaib. Anda melihat dalam surat Al-A'raf bagaimana mauqifnya Nabi Syuaib bersama kaum beliau jauh hari sebelum kita, tatkala mereka memilih untuk konsis dalam keimanan walau diancam akan diusir dan berbagai macam ancaman. Lihat Nabi Syuaib, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihi qad iftarayna 'ala Allahi kadziban. Nabi Syuaib diancam oleh kaumnya, kami akan mengusir kamu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu, atau kalau tidak kamu harus kembali ikut ke agama kami. Maka Nabi Syuaib enggak mau. Qad iftarayna 'ala Allahi kadziba, sungguh kami berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. In udna fi millatikum, jika kami harus kembali ke agama kalian. Kita dulu sudah sepakat pemilu itu enggak boleh, kita tinggalkan. Kenapa sekarang harus kita ambil lagi? Hanya karena ketakutan terhadap para penguasa. Renungilah ayat ini dalam-dalam, bagaimana mereka menganggap kembali kepada agama nenek moyang sebagai kedustaan kepada Allah. Sungguh sikap teladan yang amat menggetarkan jiwa. Bandingkan dengan sikap kebanyakan manusia sekarang ini, belum ada ancaman apa-apa sudah menyerah, sudah menyerahkan agamanya. Allahul musta'an. Siapa yang mengancam? Gak ada yang mengancam, gak ada yang menakut-nakuti kalian. Kau sudah takut sendiri, ini gimana? Itu juga masih ada poin yang ke-17 dari ucapan dami duna dini, dari ucapan salaf dami duna dini, darahku kukorbankan demi agamaku. Tapi sekarang enggak, agama dikorbankan demi apa? Bukan demi darah, demi sesuatu yang lebih rendah daripada darah. Mana ada yang ditumpahkan darahnya? Enggak ada. Tapi agamanya sudah dikorbankan. Maka mana yang lebih besar? Berikut yang terakhir, yang ke-18, bahaya demokrasi telah menyebar di mana-mana hingga sedikit lahan bumi yang selamat, sementara bahaya pemimpin buruk bersifat sebagian. Dan sebenarnya masih banyak lagi, ini cuma ambil yang 18. Kalau hanya sekedar bukti secara kaedah di atas kertas, ada sekitar 30-an mungkin. Berapa saat di situ? Ada tertulis berapa itu yang masalah kaedah itu? Ada sekitar 23. Maka dengan ini ikhwan, selesai pembahasan akhafud dararain. Dan dengan ini semoga kaum muslimin sadar bahwasanya penggunaan kaidah akhafud dararain tidak sesuai dengan fakta di lapangannya. Adapun para ulama mengatakan itu sebagai bentuk akhafud dararain, itu karena banyak faktor. Paling utamanya mereka tidak menggambarkan demokrasi dengan sebenar-benarnya. Mereka hanya terkondisikan oleh pertanyaan, mengira benar-benar kalau enggak ikut pemilu akan dihancurkan dan akan hancur, sehingga mereka menjawab seperti itu. Maka
ibrah, bukanlah dengan mereka, tapi dengan fakta dan dengan dalil. Semoga pelajaran akhafu dararar ini memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih samar dalam bab ini. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, maka bukan tujuan kita untuk kita nasihati. Biarkan mereka sudah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ini ikhwan, saya tahu suara kita ini siapa yang mendengar? Hanya sedikit manusia saja, tapi nggak apa-apa, terus kita sebarkan. Pada akhirnya tiap dagangan memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Kamu jualan barang yang mahal, sedikit pembelinya nggak apa-apa. Memang masing-masing akan membeli sesuai dengan kemampuannya. Yang senang dagangan murah, barang-barang palsu, barang-barang rombengan, barang-barang rosokan, ya biar. Jadi terus kita suarakan kebenaran ini. Adapun yang mau silahkan mau, yang nggak mau terserah. Masing-masing dagangan memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jadi nggak apa-apa kita suarakan terus kebenaran. Yang mau silahkan diambil, yang nggak mau terserah mau beli yang mana. Ya, Pak. Yang mau mengikuti hanya sebatas fatwa dari fatwa ulama, ya terserah. Yang penting kita terus menyuarakan kebenaran ini, semoga tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, pelajaran pada malam hari ini dan